Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiuningsi. Kali ini kita masih membahas kelas 11 tentang sistem koordinasi manusia pada materi kelenjar, pencernaan, dan pankreas. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah kelenjar pencernaan, terdiri dari kelenjar lambung, dan yang kedua adalah kelenjar usus. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu kelenjar lambung. Kelenjar lambung terdapat pada dinding lambung. Kelenjar lambung menghasilkan hormon gastrin. Fungsi dari hormon gastrin adalah memacu pembentukan getah lambung pada daerah fundus lambung. Kekurangan hormon gastrin akan menyebabkan sedikitnya getah lambung. Sedangkan kelebihan hormon gastrin akan menyebabkan gastrinoma atau MAH. Sekarang kita bahas kelenjar usus. Kelenjar usus terdapat pada dinding usus. Kelenjar usus menghasilkan hormon berupa yang pertama adalah hormon kolecisstokinin atau CCK. Hormon kolecisstokinin berfungsi sebagai perangsang kelenjar empedu untuk mengeluarkan cairan empedu. Kekurangan hormon kolecisstokinin menyebabkan sindrom autoimun poliglandular. Sedangkan kelebihan hormon kolecisstokinin menyebabkan hipergastrinemia. Yang kedua adalah hormon sekretin atau SCT. Hormon sekretin berfungsi sebagai perangsang pankreas dalam menghasilkan getah pankreas. Kekurangan hormon sekretin menyebabkan KIM tidak ternetralkan, sedangkan kelebihan hormon sekretin menyebabkan struktur kimia KIM rusak. Nah, sekarang kita akan membahas kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas adalah kelenjar ganda yang tersusun atas kelenjar endokrin berupa pulau Langerhans dan kelenjar eksokrin berupa sel-sel asiner yang menghasilkan getah pankreas. Pulau Langerhans. Pulau Langerhans menghasilkan hormon glukagon pada sel, sedangkan hormon insulin pada sel. Hormon glukagon dan insulin. Hormon yang bekerja secara antagonis atau berlawanan. Keduanya berfungsi untuk mengatur metabolisme glukosa dalam tubuh. Nah, berdasarkan dari gambar, glikogen akan diubah menjadi glukosa, hormonnya adalah glukagon. Sedangkan glukosa dirubah menjadi glikogen, hormonnya adalah insulin. Yang pertama, jika kadar gula darah rendah, maka glukagon merangsang hati untuk mengubah glikogen gula otot menjadi glukosa darah. Yang kedua, jika kadar gula darah tinggi, maka insulin akan merangsang sel hati dan sel lain untuk mengabsorpsi lebih banyak glukosa. Yang kedua, hormon insulin akan meningkatkan laju respirasi seluler. Dan yang ketiga, akan merangsang sel lemak untuk mengubah glukosa menjadi lemak.
Kekurangan hormon glukagon akan menyebabkan pengendapan protein, sedangkan kelebihan hormon glukagon akan menyebabkan tumor pankreas. Kekurangan hormon insulin akan menyebabkan penyakit diabetes mellitus atau gula darah yang tinggi di dalam darah, sehingga orang tersebut akan membutuhkan insulin. Kelebihan hormon insulin akan menyebabkan turunnya kadar glukosa darah. Oke, demikian tadi materi tentang kelenjar pencernaan dan kelenjar pankreas. Selanjutnya kita akan membahas kelenjar adrenal. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.